Laki-laki kan kalau udah keluar pertama, yang keduanya mungkin lama durasinya gitu. Di spot perempuan tuh suka ngumpet, kadang-kadang dia nyari, iya kemarin begini kayaknya keluar cepat misalkan atau enggak gitu kan. Bilang sama pasangan jangan ketergantungan sama film gitu. Karena kalau biasanya orang yang sering nonton film itu kan dia punya tingkat halusinasi, apa sih namanya, imajinasinya terlalu tinggi gitu. Hai, balik lagi di Bincang Ranjang, masih bersama Ghanisa Alatas. Halo teman-teman sebelum bobo, apa kabar semuanya? Lagi-lagi ya dimanapun kalian berada, pokoknya kita semua harus dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Setuju? Setuju lah pastilah. Apapun yang terjadi, maksudnya ya kita harus happy karena ya lagi-lagi diri kita dulu yang harus happy, baru kita bisa membahagiakan orang lain gitu. Pasti penasaran kan? Pasti penasaran kan kalian semua kan? Konten kali ini kita membahas apa ya? Yang pastinya ada seorang wanita seru banget. Dia mau berbagi pengalamannya tentang, bukan berbagi pengalamannya, dia ingin mereview laki-laki yang sudah pernah dia test drive. Langsung aja ya, halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih bisa nyetir? Masih dong. Masih oke lah ya. Semua orang juga bisa. Gasnya masih oke? Oh, gas. Udah ganti oli? Terus ganti oli terus. Aduh, sebenarnya mau cerita apa sih lo? Bukannya menceritakan sih, tapi mungkin kayak lebih nge-review nggak sih menurut lo? Pengalaman sih ya. Iya kan, tentang si cowok-cowok itu. Cowok-cowok yang ngakunya kelihatannya gagah gitu kan, oke, bisa muasin ternyata tapi enggak. Melehoy nggak tuh? Iya, ternyata kalah. Baru ngeliat muka gue aja dia udah Cerot. keluar, males banget gak sih? Aduh. Masa ngeliat muka lu? Iya. Ngeliat muka lu doang? Iya. Atau nggak suara desahan deh. Iya. Keluar langsung? Iya, jadi gampang banget gitu. Terus lu nya nggak dapat apa-apa dong? Enggak. Jadi kayak, udah deh, aku mah ntar aja gampang gitu. Jadi kayak males jadinya ujung-ujungnya. Oh enggak yang, oke, selanjutnya gitu enggak? Enggak dong, enggak dong. Enggak lah. Nah itu gimana awal mulanya? Maksudnya ini zaman lo masih pacaran gitu atau gimana? Zaman dulu lah yang pasti. Masih pacaran baru-baru lah ya. Kalau baru-baru kan kita mungkin nggak yang terlalu berpengalaman. Sini-sini berpengalaman. Nah saat berpengalaman itu kita, oh ternyata baru kenalan sama cowok. Si cowok tuh bukannya nggak deketin PDKT dulu kayak atau apa, ujung-ujungnya pasti ngajak ML dong. Masa sih langsung gitu? Iya, kadang-kadang tuh awal-awal tuh gue takut gitu ya. Ini apa sih gitu. Selama kelamaan mungkin jadi oh cowok, karena gue suka juga kali sama nih cowok, jadi yaudah deh coba gitu. Ternyata oh kayak gitu ya gitu. Tapi ya biasa aja, buat gue belum ada yang menarik banget gitu. Tapi maksudnya setiap dideketin tuh tujuannya untuk begituan atau gimana sih? Tapi kan ini baru PDKT kan, baru kenal belum pacaran kan, sorry. Kadang tuh misalnya kenal seminggu pacaran kan, nembak dong. Nah, tujuannya itu buat gitu? Iya pasti tujuannya ujung-ujungnya itu gitu. Nah terus lo gimana merespon laki-laki yang seperti itu? Ya awalnya kita kan nggak langsung mau juga dong, ya kan. Tapi pas akhirnya feel itu dapat, dia memulai, ternyata segitu doang. Jadi gue kayak, kok gitu doang sih gitu. Emang ekspektasi lo kayak gimana? Ya bisa muasin lah yang pasti. Itu dia standar banget gitu. Jadi oh kayak gini gitu. Jadi oh yaudah deh, akhirnya abis dari situ gue udah nggak mau ketemu-temu lagi. Oh karena itu? Karena dia tidak bisa memuaskan. Iya, oh cuma segitu gitu. Tapi kok lu banyak gaya ya gitu. Jadi udah, oh yaudah deh. Jadi kalau dia nelpon tuh, besok kita ketemu ya. Aku nggak bisa, aku ada urusan keluarga. Jadi gue ngeles-ngeles aja. Itu berapa banyak laki-laki yang lo temuin modelannya kayak begitu, Mak? Sering. Serius? Sering itu? Iya, dan gue pun ngelakuin hal yang sama. Hah, maksudnya? Iya, ngelakuin hal yang sama. Maksudnya kalau misalnya dalam sehari pun gue udah ilfil, ya gue tinggal gitu. Bukan si laki-lakinya ninggalin gue, tapi gue ninggalin. Karena maaf sayang. Gue gak nyaman juga gitu. Benar, maaf sayang aku ninggalin kamu karena memang kamu cepat keluar. Gitu. Nggak mungkin dong ngomong gitu ya kan, vulgar banget ya. Paling ya, kayaknya kita udah gak cocok lagi deh. Aku gak bisa. Ya akhirnya sampai dia bosen, akhirnya udah putus. Gitu sih.
Terus gimana cara lo memuaskan diri lo saat itu? Kan si laki-laki ini udah nggak bisa muasin lo dong. Sebenarnya sih pernah ada satu, dia tahu foreplay, tapi ujung-ujungnya gue udah keluar, ya kan? Tapi dia lebih cepat gitu, Bang, gak sih? Gimana sih? Lo udah keluar? Lo keluarnya pas foreplay atau pas main? Enggak, lama. Gue keluar tuh lama durasinya. Oke, sekitar 2 bulan? Setahun kayaknya ya kan, baru keluar. Oke. Berarti lo tipe yang waktu foreplay pun itu nggak keluar? Nggak langsung cepet basah, nggak. Itu karena memang foreplaynya nggak oke, atau karena memang lo tipe yang susah dirangsang? Iya, susah dirangsang. Oke. Nah, titik lemah lo di mana, titik rangsang kadang lo? Gue juga sampai bingungin, gimana ya cara gue biar cepat gitu. Tapi akhirnya ya ketemu sama pasangan yang berikutnya, ya pun begitu sama. Atau gue perlu mencoba sama bule kali ya, gue jadi mikir jangan, mungkin serem banget ya lo sampai paru-paru itu rasanya kayaknya gitu ya langsung. Kalau sama kayak orang-orang lokalnya ya udah segitu-gitu aja yang gue rasain sih. Atau memang lo hyper nggak sih? Enggak hyper, dan gue nggak minta harus berkali-kali dalam sehari gitu. Misalnya cuma sekali pun is oke. Yang sekiranya bisa bikin lo dapet tuh apa? Treat lo di treatnya atau foreplaynya sih. Oke, berarti di titik-titik tertentunya itu. Tapi kan kadang gini, gue buat kayak supaya dia penasaran tuh, kamu di mana sih titik lemahnya? Cari aja sendiri. Gitu. Oke. Kayak tebak-tebakan teka-teki kan lucu gitu. Ngapain sih gue kasih tau? Ya kamu cari aja sendiri gitu. Tapi ternyata susah ya nyarinya gitu, nyari susah. Jadi ujung-ujungnya dia yang keluar terus gitu. Nah, sorry itu sih. Ya tadi lo bilang apa sih kalau produk lokal kan produk dalam negeri ya segitu-segitu aja kan. Nah lo lebih prefer punya pasangan yang gimana? Yang pintar atau jago mainnya kah? Atau yang dia punya produk cukup mumpuni ya, yang besar, yang gede gitu, atau yang memang durasinya cukup oke? Yang tahu diri gue. Gimana sih nih orang supaya cepet keluarnya gitu sih. Oh, bisa laki-laki bisa ngenakin lo? Baru dia deh gue enakin gitu. Kadang kan rata-rata laki-laki sekarang tuh pengennya dienakin dulu, baru ngenakin. Ya maksudnya kita kan bukannya perempuan alami ya, yang dibayar terus gue harus puasin lo gitu. Ya kan, kita kan pasangan, kita harus sama-sama lah. Tapi rata-rata nggak. Laki-laki yang pengen dienakin duluan, sampai kadang-kadang ya udah deh kamu aja dulu yang keluar, aku nggak gampang gitu. Terus aku gampang tuh gimana? Nah, cara memuasin diri lo sendiri gimana? Masturbasi? Iya gitu. Iya adalah cara-cara sendiri. Kalau perempuan ritual sendiri gitu ya. Kalau nonton ini juga gitu kan, langsung bisa ya kan menghayal apa gitu ya. Menghayal main sama siapa? Daripada gue capek-capek kan harus begini begitu, aduh ya sih mending kita sendiri ketahuan. Tapi kan lebih enak main langsung bareng-bareng gitu. Tapi kalau langsung pun tapi dia tidak bisa memuaskan. Tapi lo pernah coba nggak untuk ya gue nggak tahu ya, maksud salah satu di antara mereka lo kasih obat kuat atau apa gitu nggak biar bisa tahan lama gitu, lo pernah coba itu nggak? Gak kepikiran saat itu? Karena buat gue mindset gue gini, ya kalau emang lo lawan gue lo pasti bisa gitu tanpa obat kuat pun gitu. Itu mungkin memang mereka semua bukan lawannya kamu. Aku nyari lawan. Ya Allah. Terus ada nggak sepanjang, maksudnya ya kan dari kemarin dapatnya nggak dari kemarin, maksudnya sebanyak itu laki-laki yang zong gitu kan, nggak bisa muasin lo, yang keluarnya cepet ini tuh segala macam. Dari sekian banyak itu, ada nggak salah satu, salah dua atau salah tiga yang bisa ngenakin lo? Ada yang terakhir. Jadi dia tahu di mana dia tidak bisa memuaskan banget nih, tapi dia pakai alat jadinya. Sex toys. Ya itulah pokoknya ada berbagai macam alat kan. Oke, alat kesehatan. Jadi ya alat kesehatan. Jadi kayaknya lama nih perempuan gue gitu kan, pasangan gue. Jadi dia coba pakai ini deh gitu. Karena dia pun sadar diri kalau dia tuh cepat keluar. Dan buat gue ya bagus dong, dia berarti imajinasinya jalan dong gitu untuk memuaskan gue hargain itu. Berarti itu kali pertamanya lo pakai alat bantu saat itu? Iya.
Gimana perasaannya? Ya menikmati aja. Kalau misalkan itu buat gue happy dan keluar ya nggak Tapi sih? lo happy nggak pakai alat bantu itu? Apa? Lo happy nggak pakai alat bantu itu? Sebenarnya sih nggak happy ya. Pengen sih maksudnya ya tanpa alat bantu. Head to head lah ya. Iya, tapi ternyata kan dia nggak sekuat itu ternyata untuk bertahan dengan saya gitu, bener kan? Ya udah nggak apa-apa deh, selama lo juga bisa buat gue happy, buat gue nyaman pakai alat bantu juga. Berarti lo klimaksnya pas pakai alat bantu, bukan pas pakai di doi punya barang. Bener banget ya. Kan beda nggak sih? Rasa. Beda karena kalau pakai alat bantu kan dia lebih keras banget tuh, dan itu bisa klimaks. Gitu. Kalau pakai punya dia kan pasti namanya punya si laki itu kan ada yang namanya keras ntar enggak itu kayak jadi bikin nanggung loh nggak nanggung gitu sih. Berarti selama ini mengantisipasi untuk lo bisa dapet itu, maksudnya berarti ketergantungan sama si alat bantu itu atau? Sesekali untuk nyoba nggak alat bantu. Sejauh ini masih pakai gitu? Kadang-kadang. Kalau nggak pakai alat bantu, ya udah. ketolong nggak tuh kira-kira diri lo? Kadang-kadang juga, tapi nggak maksimal sih ya. Iya nggak sih? Kayak lebih yang udah deh, ya udah kamu aja duluan deh keluar, aku gampang. Kalau perempuan kan nggak sama kayak laki-laki ya. Yang kalau udah pengen keluar tuh udah di ujung dia pasti langsung, ayo dong gitu keluarin gue. Gitu. Kalau perempuan masih bisa, ya udah deh nanti aja. Tapi kan uring-uringan gak sih perempuan? Uring-uringan, tapi kalau gue tipenya yang ya udah nanti aja gitu. Apalagi misalnya kita banyak yang kita pikirin nih, nggak harus terfokus dengan itu, ya udah nanti aja. Lagi mainnya yang lama tapi gitu-gitu aja gitu kan, terus kayak boring sih ya. Tapi ya enggak juga sih. Kalau makanya dibilang hyper, ya gue bukan hyper. Kalau hyper kan harus gitu kan, sehari bisa berapa kali? Enggak. Tapi lu memang ini ya, maksudnya yang penting puas aja deh sekali, udah. Memang lu bener-bener cari lawan yang seimbang. Seimbang ya lawannya. Terus biasanya kalau dalam sekali main, nggak sekali main sih, dalam seharian gitu main gitu, lo bisa berapa kali ngeladenin si laki-laki kesannya laki lo, pacar lo, pasangan lo? Terakhir ini sih sekali 2 kali sih ya. Di 2 kali pun lo nggak dapet? Dapat kalau pakai alat bantu. Oh, tetap pakai alat bantu. Enggak, maksudnya oke, yang pertama nih anggap lo main 2 kali gitu ya, yang pertama cepet keluarnya, at least yang kedua harusnya lebih lama dong. Iya. Kalau yang pertama alat bantu, yang kedua enggak. Oh, karena memang laki-laki kan kalau udah keluar pertama, yang keduanya mungkin lama durasinya gitu sih. Itu baru dapat. Iya. Memang lo juga lama ya, bikin gregetan gitu jadinya. Nah, terus tipe yang lebih dominan atau enggak kalau main? Kan kalau kelihatan, coba deh teman-teman bisa dilihat mukanya set langsung. Nah. Enggak, maksudnya kalau dari muka-mukanya kan lo terlihat wanita-wanita yang lebih dominan gitu, di ranjang. Gitu nggak sih? Setuju nggak dengan aku? Iya, gitu deh. Iya kan? Aku yang mengatur. Lo mengatur strategi permainan. Tapi kadang-kadang aku lepasin, maksudnya paham? Ya udah pengen gimana sih? Gue ngikut. Nah, lo biasanya apa yang lo atur di dalam strategi permainan itu? Kayak gini tuh kayak rasanya jadi kayak nggak mentok misalkan. Kan kalau perempuan harus mentok dulu nih baru klimaks. Itu gaya apa yang bikin nggak mentok? Ya apa ya? Gue juga kadang-kadang bingung deh sama punya gue sendiri ya. Kadang-kadang misalkan posisi udah biasanya itu enak, kadang-kadang bisa nggak enak. Kok nggak dapet sih mentoknya itu? Gue nggak ngerti tuh kenapa. Gitu sih. Di spot lo lagi ngumpet? Mungkin. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Iya kan? Iya kayak gitu, kenapa ya? Padahal jadi, dengan barang yang sama, iya kan? Posisi yang sama. Dengan posisi yang sama. Iya. Tapi rasanya beda. Rasanya beda. Jadi kadang-kadang coba deh gini gitu ya kan, gayanya diganti. Oh ternyata di sini nih di spotnya jadi agak-agak begini dulu gitu. Iya ya, suka gitu ya? Gitu nggak sih dia? Iya. Iya kan? Iya, di spot perempuan tuh suka ngumpet, kadang-kadang dia nyari. Iya kemarin begini kayaknya keluar cepat misalkan atau enggak gitu kan. Kok ini di mana? Kok kayaknya jauh ya di spotnya gitu. Iya, masih butuh rangsangan dong berarti. Iya, usaha dulu lah. Dia harus usaha keras dulu biar dapat klimaks. Mungkin pas lagi main gitu lo nggak coba buat nonton bareng sama pasangan lo biar lebih meningkatkan gairah lo? Pernah. Tapi jarang karena buat gue sendiri bilang sama pasangan jangan ketergantungan sama film. Gitu. Karena kalau biasanya orang yang sering nonton film itu kan dia punya tingkat halusinasi namanya, imajinasinya terlalu tinggi gitu.
Jadi ya udah fokus sama kita berdua aja. Tapi pernah ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya kayak lu berimajinasi kepengen apa, pakai kostum atau iya, gue pengen diborgol-borgol gitu, lucu kali ya. Udah pernah belum? Belum, pengen diborgol gitu. Kalau kata pasangan gue, buat apa sih diborgol? Ih lucu aja, mungkin dulunya kebanyakan nonton film kali ya. Jadi kayak, ayo dong maksudnya perkosa aku gitu. Ya Allah. Ya gak sih? Seru gak sih kayak gitu? Mungkin seru kalau orang-orang yang punya fantasi-fantasi atau nggak punya fetish yang berbeda, pasti itu mungkin seru dan cukup membantu biasanya. Iya, jadi kayak nggak monoton. Nggak monoton, tapi itu memang harus yang dibutuhkan pasangan yang mau membahagiakan kita juga. Setuju. Yang sefrekuensi ya. Iya, jangan maunya cuma dienakin tapi nggak mau ngenakin. Banyak kan laki-laki. Ya kalau konsepnya lo yang diperkosa kan berarti dia yang ngenakin lo dong. Yang ngenakin gue dulu, nanti gue enakin lo kan gitu. Atau kalau dia ngenakin lo tapi dia cepet keluarnya gimana? Itu urusan dia. Ya kan? Karena kan gue lama tolong enakin gue dulu, ya apa-apain dulu kayak gitu, kayak dijepret-jepret dikit. Gitu kan, lucu kali ya kan sambil borgol gitu. Tapi mungkin itu boleh dicoba. Kayaknya nanti akan gue coba. Tapi dulu udah married kan? Udah nikah. Ya iya minta sama laki lo lah. Nanti gue coba deh. Beli borgol-borgolan sama yang sabet-sabetan itu loh. Iya, sama kostumnya kan ada kadang yang jual. Kostum ada sih. Lo pernah nggak pakai kostum-kostum gitu tapi sama laki lo? Selama ini sih enggak. Fantasinya enggak sampai. Karena dia buat ngeliat muka gue aja udah bisa langsung keluar, gimana dong? Masa sih? Iya nih. Ini cuma dicium-ciumin, pura-pura dikit lah ya, sama pura-pura ngedesah tuh udah keluar. Tapi suara lo tuh, lo punya sex appeal yang berbeda gitu loh. Iya kan, dong. Terus suaranya serak-serak banjir. Serak-serak becek. Iya, jadinya gue juga nggak ngerti sih itu, karena ya udah. Tapi banyak laki-laki yang bilang kayak gitu, maksudnya kayak ngeliat muka lo aja langsung bisa. Iya, padahal buat gue sendiri biasa aja ya kan. Ya kan menurut lo, tapi kan mereka punya sudut pandang, punya perspektif yang berbeda. Atau enggak, gue baru gini nih, misalkan kayak posisi, paham kan? Mau ya, dia udah kayak biasa aja kali muka lo. Kadang-kadang gue bercandain biasa aja kali muka. Apaan sih gitu, kayak gitu. Ya seseksi itu loh, mukanya serius. Lo kalau ngeliat langsung tanpa ininya ya, tanpa apa namanya, tanpa topeng itu aslinya seseksi itu loh dia. Ya orang nilainya kayak hyper ya, enggak sih. Enggak. Masih normal, cuman butuh lawan yang setimpal aja. Tuh. Selain suami lo, sebelumnya pernah dapat lawan yang setimpal? Enggak ada, baru laki lo ini. Iya. Karena maksudnya gini, dia yang lebih ngerti kali ya, biarpun dia cepat keluar, misalkan. Lebih tahu caranya muasin lo. Dia lebih tahu caranya. Makanya lo nikahin ya, Mak? Ember. Makanya ya bertahan, semoga awet ya, Em. Amin. Itu ya lagi-lagi maksudnya ya pernikahan gitu ya, satu hubungan kan nggak melulu tentang seks ya. Iyalah. Maksudnya ya banyak hal kan, maksudnya yang memang menjadi faktor penunjang ya hubungan rumah tangga akan selalu baik-baik aja gitu, dari komunikasinya, ya kan, dari treatment suami ke istri ke suami gitu loh. Betul. Terus ya hubungan ranjang pun itu penting. Harus dikomunikasiin. Bener. Jangan cuek-cuek aja. Nggak boleh egois. Nyari yang lain. Adanya orang ketiga kenapa? Karena nggak ada komunikasi soal seks itu gimana, enak atau enggak, diem-dieman aja ya kan. Kamu butuhnya gimana, kamu maunya apa, maunya diapain. Iya itu harus. Dan lu menerapkan itu sama suami? Iya harus itu. Harusnya aku kurangnya di mana? Enggak, kok nggak ada kurangnya, lu yang kurang. Kurang ajar ya. Iya. Ini bocor banget ini perempuan, ya Allah. Aku nggak ada kurangnya, nggak ada. Dalam hati tapi kurangnya ada gitu. Tapi lo nggak bilang? Sesekali bilang, tapi kan kadang-kadang ngejaga perasaan dia lah, supaya dia tuh biar pede terus deket kita gitu sih. Tapi kan maksud laki-laki tuh si stamina-nya itu kan masih bisa dilatih kan dengan olahraga, yang kayak gitu-gitu kan. Jangan stres, jangan banyak pikiran, kayak tidurnya, pola makannya segala macam itu kan masih bisa kan dilatih dengan kayak gitu si stamina-nya itu. Kadang bukan masalah kita melatih, tapi mindset laki-laki kadang kalau udah keluar tuh kan buru-buru, bener nggak? Ada beberapa yang seperti kan? itu mungkin. Apalagi kalau udah mau klimaks, aku dulu. Akhirnya kita nggak mood.
ya deh gue gampang deh gitu. Bareng dong sayang. Oh enak kan bareng, tapi kadang-kadang tuh G-spot ngumpet ya, jadi nggak bisa bareng. Gimana dong dia duluan keluar? Iya kan, jadi gemes gitu kan. Udah deh aku ntar aja, jadi kesel jadinya kan. Gitu. Ayo, Gitu sih. Gitu ya. Se complicated itu ya, maksudnya berumah tangga ya gitu ya, nggak cuma perkara materi, ya kan, nggak cuma perkara komunikasi gitu, urusan ranjang pun juga perlu dikomunikasikan ternyata. Harus. Lo ada nggak ini tips deh buat laki-laki untuk pasangan sama istri di luar sana? Apa? Buat laki-laki jangan egois. Jadi kalau misalkan urusan ranjang, kita harus komunikasiin sama pasangan kita. Maunya gimana sih? Kurangnya aku gimana sih? Biar sama-sama enak, sama-sama puas gitu. Jangan cuma mau dienakin tapi nggak mau ngenakin pasangan. Itu namanya egois. Untuk perempuannya gimana? Kalau punya laki-laki yang kayak gitu? Tinggalin. Kalau buat aku ya buat apa sih? Maksudnya gini, udah nggak bisa muasin. Terus nggak bisa ngasih materi lebih, neko-neko, mendingan tinggalin. Tapi selama masih ada solusi, jangan neko-neko dan neko-neko tuh gimana? Ya banyak tingkah, sama cewek genit-genit. Oh selingkuh gitu-gitu. Tepak iya selesai. Ini selesai ngapain? Laki-laki masih banyak. Bener. Kan? Udah mati titiknya nggak seberapa ya mak? Nggak seberapa, misalnya titiknya kecil, bertingkah, aduh, males banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya kan sekarang ini bukan sesi curhat, ini sesi gibah, ini kita ngerosting. Iya. Iya maksudnya gini loh, sekarang mau cowok ganteng, punyanya gede, bertingkah, perempuan sekarang kan pakai logika juga dong. Setuju. Apa? Ingin kita lepaskan ya kan? Lagi Ini gibah. Langsung ya kita realistis aja lah. Intinya kita kepengen punya pasangan yang bisa sayang sama kita, muasin kita gitu kan, manjain kita gitu loh. Kalau cuma buat muasin doang mah kan istilahnya gampang lah ya. Kita ya istilahnya mau kasarnya gitu, kita bayar orang aja bisa. Iya, 50.000 sampai hamil sayang. Ya Allah, tuh gak ada yang tanggung jawab terusnya ya kan. Aduh, amin. Tapi ada loh, orang bikin konten gitu kan. Berapa sayang gitu, 50.000 sampai hamil. Amin, 50.000 sampai hamil. Sorry ya. Aduh, amin ya Allah, jangan sampai jangan ya. Jangan ya. Aduh, amin. Itu lo bandel yang rapi deh, kalau bandel atau gimana minimal lo kalau sampai terjadi satu dan lain hal lo tanggung jawab. Apapun yang lo lakuin lo harus tahu gitu kok. Ada konsekuensinya seperti apa dan lo harus bertanggung jawab atas konsekuensi itu. Karena laki-laki zaman sekarang tuh susah buat bertanggung jawab. Mau bikinnya doang, ya kan, terus ngilang. Bener gak sih? Amnesia mungkin doi. Kepentok G-spot ya kan? Mungkin. Lagi enaknya ya ingat ya kan, pas udah punya anak lagi sih. Aduh, ya bener. Jangan lah, intinya ya laki-laki kalian harus gentle ya, harus bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat apapun itu gitu loh. Iyalah. Gitu, kasihan perempuan ya kalau kayak gitu. Kasihan perempuannya, kasihan anaknya nanti gitu. Betul. Iya, banyak hal yang dikorbankan. Kasihan dosanya juga buat. Itu dosanya dia aja lah, biarin aja lah. Kalau dosa kan urusan masing-masing, ya urusan diri kita sama Tuhannya, masa ya diminimalis lah. Dosa-dosa hal-hal yang tidak baik gitu loh. Ya intinya sih buat perempuan tuh iya harus pinter-pinter milih laki-laki sih. Kalau untuk hubungan ranjang sih masih bisa dikomunikasiin ya kan, harus gimana. Jangan diem-dieman. Kalau diem-dieman kan kita nggak tahu. Ujung-ujung ntar ada orang ketiga dia selingkuh. Alasannya apa kalau tanya? Habis kamu nggak bisa muasin aku sih? Bener kan? Klise. Iya kan? Ya kenapa lu nggak ngomong? Kalau kurangnya gue itu ya kan harusnya ngomong. Ya komunikasi lah ya, apapun itu. Iya, semoga ya gibah kita kali ini menjadi manfaat buat kalian semua. Betul. Oke, thank you ya. Udah temenin aku. Ini bukannya bincang-bincang, kita jadinya gibah ya. Gibah. Gak apa-apa, nanti gue bikin konten satu lagi gibah-gibah di ranjang gitu ya. Jangan bincang-bincang di ranjang. Thank you, Ma. Teman-teman makasih banyak udah nonton Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.